Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah statistik pendidikan, kami akan menjelaskan tentang uji beda atau juga bisa disebut uji T. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Zain Abdul Aziz. Yang kedua adalah Mas Riko Aditya Chandra. Yang ketiga adalah Mbak Nanda. Yang keempat adalah Mbak Vivit. Ya, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu adalah sejarah awal-awal uji beda. Uji beda atau uji T pertama kali ditemukan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Uji beda dinamakan juga distribusi student karena waktu dipublikasikan Gosset menggunakan nama samaran student. Dan huruf T yang terdapat pada uji T terinspirasi dari huruf terakhir Gosset T. Nah, sejak itu distribusi bagi T disebut distribusi student T. Kemudian fungsi uji T. Yang pertama fungsinya itu untuk menguji rata-rata suatu sampel. Yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Kemudian spesifikasi, data yang berskala ukur interval atau rasio, jadi harus interval atau rasio datanya. Yang kedua data harus berdistribusi normal. Yang ketiga ukuran sampel harus lebih kecil dari 30. Kalau lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya saja pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Kemudian pembagian jenis-jenis uji T. Uji T dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama satu sampel dan yang kedua dua sampel. Kemudian yang dua sampel dibagi lagi menjadi dua, yaitu dua sampel berpasangan dan dua sampel bebas. Nah, terus saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari jenis-jenis yang tadi. Yang pertama satu sampel, uji T yang satu sampel digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, contoh yaitu rata-rata berat badan mahasiswa kelas PAI 4H adalah 52. Kan ini cuma satu sampel yaitu mahasiswa PAI kelas 4H. Nah, kemudian yang dua sampel, yang pertama adalah dua sampel berpasangan, itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua Ya, langsung saja ke praktek SPSS. Yang pertama adalah praktek one sample test. Saja ya, pertama-tama saya mohon maaf karena kameranya agak kurang jelas. Jadi saya udah mempunyai sampel, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi.
Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing ini ton ya, 5 ton per hektar. Kemudian kita harus membuat hipotesis. H0 rata-rata produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. H1-nya berbeda. H0 sama, H1 berbeda. Terus kriteria ujinya adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Kita tentukan alfanya adalah 5%. Langsung saja kita copy produktivitas ini ke SPSS. Ctrl C. Langsung ke data view, paste. Nah, sudah muncul. Kemudian kita ke variabel view, kita rubah ini menjadi produktivitas. Saya besar biar lebih mudah. Ini harus ganti scale. Kemudian kan itu harus kita tes normalitas terlebih dahulu. Analyze, this is descriptive statistic, kemudian explore. Kita masukkan variabel produktivitas ke dalam dependent list, kemudian plots, normality plots. Kita tes normalitas terlebih dahulu, oke? Continue, dan oke. Nah, sudah keluar. Ini signifikansinya 0,133 dan signifikansi Sapir-Whorf-nya 0,245, lebih besar dari alfa. Alfanya 5%, berarti 0,05, lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Berarti ini sudah bisa. Kemudian kita langsung ke uji T, one sample t-test. Kita klik analyze, compare means, kemudian one sample t-test. Kita masukkan produktivitas ke dalam variabel, kemudian audience ini 95% ya, karena tadi alfanya 5%, jadi ini 95%. Continue, ini harus 5, kemudian oke. Nah, sudah keluar. Sudah keluar. Nah, ini one sample statistik dan one sample test. Kemudian kita lihat lagi, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa. Kita cari p-value. P-value-nya adalah ini 0,001. 0,001 ini adalah p-value. P-value lebih kecil dari alfa. Alfanya adalah 5%. Berarti 0,05, lebih kecil. Karena p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, berarti kita memakai H1. Berarti kesimpulannya, rata-rata produktivitas tanaman padi dengan menggunakan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Seperti itu. Mungkin itu adalah praktek dari one sample t-test. Kita lanjut ke contoh yang kedua, praktek yang kedua, yaitu Pirate sample t-test. Ini saya sudah mempunyai sampelnya, yaitu
perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah ada kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer yang berbeda. Nah, ini mempunyai subjek yang sama, yaitu dealer di sebuah kabupaten. Tapi mempunyai dua perilaku yang berbeda, yaitu penjualan sebelum dan sesudah kenaikan pajak. Seperti itu, jadi disebut pirate sample t-test. Langsung saja ke SPSS-nya. Kita copy. Oke. Kemudian kita pindah ke variabel view. Kita ganti sebelum. Kemudian sesudah. Kemudian label sebelum adanya kenaikan pajak kendaraan, sesudah adanya kenaikan pajak kendaraan. Kemudian kita rubah ke scale. Yang pertama dulu kita harus tes dulu apakah data ini sudah berdistribusi normal melewati tes normalitas. Langsung saja ke deskriptif statistik, explore. Kita masukkan variabelnya ke dependent list. Dan plots test normalitas, normality plots with test. Dan continue. Oke. Sebentar, masih loading. Nah, sudah keluar ya. Langsung saja kita ke test of normality, tes normalitas. Nah, untuk mengetahui, kita kembali ke tadi. Kriteria uji, tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha. P-value itu adalah ini ya, signifikasi. Nah, karena p-value-nya lebih besar dari alpha, alpanya ini ya 5%. Alpanya 5%, maka H0 diterima. H0 diterima. Apa H0-nya? H0-nya adalah berdistribusi normal. Berarti data dari dealer ini sudah berdistribusi normal. Kemudian lanjut ke pirate sample t-test. Langsung saja analis compare means pirate sample t-test. Klik. Nah, kita masukkan ke variabel ambience. Karena alpanya 5%, berarti confidence interval persentasenya 95. Continue. Oke. Bentar, nah sudah keluar. Langsung kita ke pirate sample test. Klik. Nah, ini sudah keluar. Kita langsung lihat ke signifikansinya. Signifikansinya 0,32. Nah, tadi kriterianya apabila p-value lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak.
Nah, karena p-value-nya lebih besar, maka H0 diterima. H0 diterima. Kita lihat apa H0-nya. H0-nya adalah rata-rata penjualan sama. Berarti dapat diambil kesimpulan yaitu penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sudah adanya kenaikan ojek kendaraan adalah sama. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke praktek yang ketiga, yaitu yang dua sampel, yaitu yang independent t-test. Saya sudah mempunyai sampelnya juga, yaitu seorang guru matematika ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan B. Guru tersebut mengambil sampel dari 15 siswa acak dari masing-masing kelas. Karena ini kan mempunyai dua subjek yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Maka dari itu disebut independen, yang bagi sampel bebas. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita copy. Paste. Ini agak berbeda dari yang tadi ya. Kita masukkan nilai kelas ke satu baris. Untuk yang nomor 1 sampai 15 kelas A dan kelas 1 kelas 16 nomor 16 sampai 30 kelas B. Kemudian untuk variabel yang selanjutnya saya kasih sebagai kelasnya. Oke, langsung ke sini, Ctrl V. Nah, ini 1 sampai 15 itu adalah kelas A. Kelas A kita beri nomor 1. Kemudian kelas B kita beri nomor 2. Kita copy paste. Sudah ya. Nomor 16 sampai 30 itu kelas B. Kita beri nomor 2. Kemudian kita pindah ke variabel view. Variabel view kita ganti. Tadi adalah nilai ya. Itu pertama nilai. Kemudian ini adalah kelas. Dan label kita beri nama nilai ujian matematika. Kemudian ini adalah kelas. Kita ke value. Yang pertama adalah kelas A. Masukkan. Dan value yang kedua adalah kelas B. Kita masukkan. Dan oke. Setelah itu kita ganti yang nilai adalah scale dan yang kelas adalah nominal. Selesai, kita langsung ke independent t-test. Kita tes langsung. Compare means independent sample t-test langsung. Kita masukkan nilai ujian matematika ke tes variabel, kemudian kelas ke
grouping variabel. Kemudian define group 1 untuk kelas A, 1, 2 untuk kelas B, yaitu 2. Continue. Salah teman-teman. Langsung oke. Kita tunggu outputnya. Sudah keluar outputnya. Ini grup statistik. Bisa kita lihat mean dari kelas A adalah 84,73, kemudian kelas B adalah 54,2. Sudah terlihat cukup besar perbedaan rata-rata nilai dari kelas A dan kelas B, cukup besar ya. Kemudian kita lanjut ke independent sample test. Kita lihat Raven test for equality of variance. Nah, ini signifikansinya 0,74. Berarti p-value lebih besar dari alpha. Alpha-nya 5%. 5% itu adalah 0,05. Nah, karena p-value lebih besar dari alpha, jadi H0 diterima. Apa itu H0-nya? H0-nya adalah data homogen. Nah, data kita homogen. Kemudian, maaf, tak ke output lagi. Kita langsung ke ini, ke p-value dependent sample test. Ini p-value-nya adalah 0,0. Kita kembali ke kriteria uji. Apabila p-value lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, kita memakai H1. Karena p-value-nya lebih kecil, maka kita pakai H1. Rata-rata nilai ujian berbeda. Jadi dapat diambil kesimpulan nilai ujian matematika antara kelas A dan B memiliki rata-rata yang berbeda. Seperti itu. Ya, mungkin sekian penjelasan materi tentang uji T atau juga disebut uji beda dari kelompok 1. Mungkin apabila ada kesalahan seperti kamera saya yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan juga apabila ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.